pagi semuanya, apa kabar? Saya yakin kita semua dalam kondisi yang baik karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus sempurna adanya. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena hari ini Engkau memberikan hari baru bagi kami. Engkau memberikan kami hidup yang baru. Engkau memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera dan juga kesehatan. Pagi hari ini Tuhan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dan belajar firman-Mu. Biarlah kiranya ibadah kami pagi hari ini berkenan kepadamu. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan dan juga hamba-Mu yang melayani, biarlah Tuhan nyatakan kuasa urapan-Mu sehingga semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, kemana kita bisa pergi menjauhi roh Tuhan? Jika Dia sudah menyertai, Dia akan selalu ada bagi kita. Sungguh indah
Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah. Sungguh indah. Baiklah anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami kembali datang kepadamu Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu, untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, untuk rancangan indah yang ada dalam kehidupan kami. Kami sebentar akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau menolong kami, sehingga kami Tuhan mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan tidak hanya pendengar tetapi juga pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom, apa kabar? Pasti baik ya. Saya yakin kita semua dalam kondisi baik. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-23. Amsal 29, ayat yang ke-23. Ibu Iwin akan membacakannya buat kita semua, anak-anak dan Bapak Ibu semua yang mendengar menyimak. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sekali lagi, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, satu kali saya pernah melakukan satu kesalahan, tetapi saya tidak menyadari kalau itu kesalahan gitu ya. Saya tidak menyadari kalau itu kesalahan. Saya anggap itu suatu bukan kesalahan ya, wajar gitu ya. Terus kemudian teman saya itu menegur saya. Dia bilang gini, kok kamu bisa sih lakukan hal itu? Saya nggak pernah lihat kamu melakukan hal itu, tetapi kenapa kok hari ini kamu melakukannya gitu. Waktu itu saya langsung refleks itu merasa nggak seneng ya. Kenapa sih dia ngurus-ngurus urusan saya ya? Terserah saya atau mau melakukan itu. Wong ini kan hidup saya. Kenapa sih dia harus negur-negur saya seperti itu? Wajarlah itu dilakukan. Wong semuanya juga melakukan seperti itu ya. Dia menegur saya dan saya merasa tidak suka gitu ya. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Tetapi kenapa waktu itu saya tidak langsung menerimanya, karena tidak langsung menerima teguran itu dengan baik, tetapi justru saya marah gitu ya, mangkol gitu loh sama teman saya itu. Sok-sok suci lah, sok baik lah, saya hanya berpikir segitu. Belum tentu juga hidupnya lebih baik daripada saya berpikir waktu itu seperti itu. Nah, ketika saya menyadari bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu memang benar salah, saya baru merenungkan, kenapa sih saya waktu itu kok respon saya kok kayak gitu sama teman saya. Ternyata karena saya sombong, karena saya angkuh, saya merasa saya lebih baik daripada teman yang menegur saya. Dari segi
kepandaian saya lebih pinter kok, wong ranking di sekolah aja, di kelas aja saya yang lebih tinggi daripada dia. Terus dari prestasi yang lainnya pun saya juga lebih baik daripada dia. Makanya saya tidak terima ketika teman saya menegur saya sombong, saya angkuh. Kemudian saya membela diri, saya nggak terima ditegur oleh teman yang saya anggap dia lebih rendah daripada saya, di bawah saya, dan membenarkan perilaku saya yang tidak benar. Jadi anak-anak sekalian, ibu bapak dan juga saudara sekalian, musuh terbesar kita adalah sebenarnya diri kita sendiri. Musuh kita bukanlah orang yang ada di sekitar kita, bukanlah teman yang menegur kita, atau tetangga yang menggosipkan kita, atau atasan yang marah-marah sama kita. Itu bukan itu, musuh terbesar kita itu bukan itu. Atau bapak ibu guru yang marahin kalian ketika kalian nggak mengerjakan tugas. Musuh terbesar kita itu bukan itu. Tetapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Setiap manusia punya mekanisme pertahanan diri yang luar biasa. Jadi pertahanan diri itu yang seperti tadi, ketika saya ditegur teman saya, langsung otomatis saya bilang, ngapain? Semua orang melakukan kok, apa sih? Gitu. Itu jadi pembelaan diri karena saya merasa saya paling benar, saya paling pinter, saya di atasnya dia, kok enak-enakan dia menegur. Dan pertahanan diri itu hanya bisa dihancurkan atau dirobohkan bukan oleh orang yang ada di sekitar kita, tetapi hanya bisa yang merobohkannya itu, yang menghancurkannya itu hanya yang bisa melakukannya. Itu maksud saya, yang melakukannya itu hanyalah kita juga. Karena self defense atau pertahanan diri itu kita yang membangun. Jadi yang menghancurkannya ya kita sendiri, bukan orang yang ada di sekitar kita. Dengan bagaimana? Dengan mau rendah hati. Di dalam Amsal tadi dikatakan keangkuhan itu justru merendahkan orang. Keangkuhan itu justru menghancurkan. Di ayat yang lain justru dikatakan kesombongan itu menghancurkan. Di Yeremia pasal 9 diceritakan bagaimana Allah menghancurkan bangsa-bangsa yang sombong, yang angkuh, yang merasa saya ini bangsa yang besar, saya ini orang kuat. Justru mereka akan dihancurkan. Kesombongan akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan rendah hati itu yang akan menerima pujian. Artinya apa? Dengan kerendahan hati justru orang akan mengakui bahwa kita ini kompeten. Justru orang akan mengakui bahwa kita ini pandai. Dengan kerendahan hati orang lain bisa melihat bahwa kita ini adalah orang yang berhikmat, bijak, dan patut diteladani. Nah, kembali lagi kepada pertahanan diri tadi. Mekanisme pertahanan diri ini seringkali membuat kita mengalami banyak masalah, ya kan? Kalau kita baca di dalam kisahnya Raja Saul, di dalam 1 Samuel, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29, kita nggak usah baca semuanya. Itu dikisahkan bahwa Saul dipilih Allah menjadi Raja Israel. Ya. Waktu itu Nabi Samuel datang kepada Saul terus dibilang gini, Saul, kamu dipilih Allah menjadi raja atas Israel, dan sekarang pergilah perangilah bangsa Amalek, ya kan? Perangi bangsa Amalek, habiskan, tumpas habis, bunuh semua. Baik manusia, orang, perempuan, laki-laki, anak-anak, raja ataupun rakyat, bahkan binatang-binatang, ternak, semuanya itu Tuhan bilang hancurkan, binasakan Amalek. Jangan ada yang tersisa, dibilang gitu. Nah, Saul, apa yang dilakukan Saul? Dia pergi berperang melawan bangsa Amalek, dan memang bangsa Amalek kalah karena memang Allah berjanji akan memberikan bangsa Amalek itu pada Saul. Tetapi yang dilakukan Saul adalah dia lebih menuruti rakyatnya. Rakyatnya waktu itu menjarah ternak-ternak yang bagus, yang baik, terbaik diambil. Terus kemudian Raja Saul juga tidak membunuh Raja Amalek, yaitu Agag. Agag tidak dibunuh, rakyat semua dibunuh.
Tetapi Agag tidak dibunuh dan juga ternak yang terbaik tidak dibunuh. Tidak seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan saat itu Allah menjadi murka kepada Saul dan kemudian bilang sama Samuel, tegurlah Saul. Dan ketika Saul ditegur oleh Samuel, dia membela diri. Iya, aku tahu Tuhan memerintahkan untuk membinasakan bangsa Amalek dan seluruh ternak yang ada di sana. Tetapi aku lebih takut aku takut kepada rakyat. Nanti rakyat memberontak kepadaku dan tidak mau lagi menjadikan aku raja. Padahal lupa bahwa yang menjadikan raja sebenarnya adalah Allah. Dan akhirnya apa? Dikatakan di ayat yang paling terakhir itu tentang kematian Saul. Saul mati dengan tidak terhormat. Allah meninggalkan Saul. Jadi anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu guru ataupun semua yang mendengarkan renungan ini, mari kita belajar untuk memiliki sikap rendah hati. Jika kita tidak ingin menghancurkan kehidupan kita, jika kita tidak ingin memiliki hidup yang hancur, hidup yang ditinggalkan oleh orang-orang, mari kita miliki sikap rendah hati. Sehingga kita bisa menyadari dan mengakui dosa kita. Kita tidak akan bisa menyadari kesalahan kita kalau kita tidak rendah hati. Kita tidak akan bisa mengakui dosa-dosa kita kalau kita angkuh, merasa benar, merasa bahwa saya paling hebat, saya yang paling benar, saya paling hebat, saya paling pandai, saya di sini itu ketua, saya ada yang bilang, oh saya ketua OSIS, jadi saya yang paling benar. Atau saya ketua kelas, saya yang paling benar. Atau mungkin saya orang tua, jadi saya yang paling benar. Orang tua itu benar, anak-anak itu salah. Enggak. Semua, baik kita yang anak-anak, orang tua, siswa, guru, semuanya. Mari kita miliki sikap rendah hati, supaya kita bisa mengoreksi diri dan bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kalau kita bisa menyadari kesalahan kita, kita bisa memperbaiki hidup kita. Kita bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kita bisa mengubah hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan juga anak-anak, kerendahan hati memampukan kita menerima teguran, sadar diri, mengaku dosa, dan berubah. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Seperti Engkau telah mengajarkan kami ya Yesus. Memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa. Menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau hidup kami menjadi lebih baik lagi. Menjadikan hidup kami hidup yang berkemenangan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu tolong Tuhan, tolong ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri kami, mengkoreksi diri kami, supaya kami menjadi lebih baik. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri, kita akan angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah memuliakan nama-Mu dan belajar firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami mampu menjalani hari ini dengan baik. Menjalani hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini, aktivitas kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.